Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya, Muhammad Maulana Hikam, dengan NIM A11 2021 13550. Oke, di sini saya dari A11 43 UG2. Oke, sekarang kita berjumpa lagi di seri sebelumnya, itu mengerjakan Cisco Packet Tracer. Sekarang kita akan mengerjakan Cisco Packet Tracer lagi, yaitu ada kuis OSPF dari dosen saya, yaitu beliau Bapak Aditya Nugraha. Oke, di sini langsung saja kita mulai. Di sini ada beberapa aturan ya di sini ya. Di sini tersedia juga ada subnet alamatnya, ini ada NA-nya. Eh, sudah saya Sudah saya bikin di Excel ya. Ini sudah saya bikin di Excel. Oh ya, ada yang kurang ya di sini. Eh, ada yang belum update di sini, ada cabang LAN ya. Kita kasih aja satu, eh, 10 10 10 0 dengan /24, berarti ada 256. Subnet masnya segini. Ini 10 10 10 0, di sini 10 10 10 255. Ini 10 sampai 1 sampai 10 254. Oke. Ada update ya di sini, di soal tidak tertulis di sini ya, cabangnya tidak diketahui. Ini update dari beliau Bapak Aditya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah set subnetnya. Karena kenapa? Karena di sini nanti di bagian A ini kita akan koneksikan ya. Ada menggunakan alamat tertinggi, alamat terendah. Kita buat subnet masnya agar tabel subnetnya akan lebih mudah nantinya. Oke. Oke, di sini ada beberapa instruksi ya di bagian A. Instruksi untuk koneksi statiknya ya, ada menggunakan alamat tertinggi untuk LAN, untuk WAN pusatnya menggunakan alamat terendah, lalu nanti juga kita menyeting hostname tiap routernya, lalu gunakan clock rate ya, ini untuk di R pusatnya sini, untuk clock rate-nya ya, karena dia menggunakan kabel DCE router yang dipasang dari R pusat ke router lainnya, kecuali ke router ISP ya. Bisa dicek di sini ya, di sini tuh, kita hover. Nah, ada gambar jamnya. Nah, ada gambar jamnya juga ya. Tapi di sini tidak ada ya, karena memang jamnya berada di ISP di sini. Oke. Oke, ini untuk bagian A setting koneksi statiknya di sini. Terus lalu di bagian B ada setting OSPF-nya di sini. Dimulai dari OSPF protokol, kita nanti akan menggunakan proses ID 100. Lalu untuk router ID untuk multicast broadcastnya ini sudah ada ID-nya ya, sudah ditentukan di sini. R1 menggunakan 3333 nantinya, R2 demikian, dan R3 juga demikian. Nanti kita juga setting nanti ya. Untuk nomor 3 di sini OSPF pada interface R1 yang termasuk rute OSPF routing dan area 10. Jadi nanti di R1 nanti kita akan menyeting OSPF itu di interface-nya langsung ya. Jadi interface yang termasuk dalam rute OSPF itu sendiri nantinya. Lalu di R2 nanti nomor 4 lanjut, R2 akan menggunakan quad zero mask nanti ya, quad zero mask dan area 10. Oke, ini agak sedikit berbeda. Quad zero mask nanti akan menggunakan network 000 ya, quad zero, dan max 2555555 ya, 00000 sama 255 4 kali, dan area 10. Itu untuk R2 nantinya, untuk OSPF-nya. Lalu di nomor 5
R3 dan R pusat nanti akan menggunakan wildcard mask dan area 10 ya. Jadi normal ya. Kita menggunakan network address, lalu ada wildcard masknya, lalu dan area 10. Oke. Itu untuk R3 dan R pusat. Lanjut ke 6, konfigurasi USPF sehingga pembaruan perwotoan tidak dikirimkan ke jaringan yang tidak memerlukannya ya. Ini ibaratnya passive interface. Kita passive interface yang tidak perlu untuk dikirim jaringannya ya. Yang tidak perlu mengirim pembaruan IP yang terbaru. Lanjut lagi di sini konfigurasi USPF sehingga nilai interface cost dari fast Ethernet 100 dan gigabit Ethernet menjadi 10. Oke, nanti di sini adalah bergantung di matriksnya ya di sini ya. Ya. Secara default matriksnya seperti ini ya. Jadi cost ini akan berguna di mana jika OSPF nanti akan menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terbaik dari sebuah network, nanti dia akan menggunakan cost ini. Nah, kenapa kita harus men-setting 100 fast Ethernet nanti jadi 100 dan gigabit jadi 10 nanti untuk bisa membedakan bagaimana jalur yang terbaik ya. Kalau semisal nanti satu dan satu ini sama nilainya fast Ethernet dan gigabit internet, padahal kualitasnya itu berbeda dari kabelnya yang kecepatannya cuma 100 Mbps, di sini juga ada kan. Ini 100 Mbps, di sini gigabit Ethernet cuma 1000. Nah, tapi cost-nya sama-sama satu, nanti agak menjadi ambigu seperti itu ya. Jadi kita perlu membedakan dari fast Ethernet itu dan gigabit Ethernet itu sendiri. Nah, untuk mengubahnya itu di sini ya 100 ke fast Ethernet 100 dan gigabit Ethernet jadi 10. Jadi di sini nanti sesuai rumus ya di sini reverse-nya nanti kita akan ubah. Ini awalnya 100 ya, awalnya 100. 100 dibagi bandwidth fast Ethernet 100 menghasilkan 1. Lalu 100 dibagi 1000 menghasilkan 0, nah, dibulatkan menjadi 1 di sini. Nah, itulah kenapa kita harus men-setting fast Ethernet ini menjadi 100, berarti reference-nya nanti kita akan ubah menjadi 10.000. Ya, 10.000. Nanti sehingga jika 10.000 nanti dibagi 100, maka nanti akan menghasilkan nilai cost 100. Begitu juga dengan gigabit internet ya. Di sini reference 10.000 dibagi 1000 akan menghasilkan 10 cost. Begitu untuk cost ya, metriknya. Lanjut lagi di sini ada konfigurasi nilai OFPS cost pada R2 interface menjadi 50. Oke, nanti jadi di interface R2 yang mengarah ke yang keluar dari S000 ya, berarti ke arah R pusat di sini ya. Di sini. Ya, di sini nanti cost-nya akan disetting menjadi 50. Oke, ini akan memungkinkan jika nanti semisal kita mengirim paket dari PC 1 ke cabang misalnya PC 3, nanti akan memberikan rute yang terbaik ya. Jika nanti misalnya defaultnya 100, ini kabel, oh ya, kabel gigabit ya. Jadi nanti semisal ini kan beda ya ini ya. Serial itu sepertinya memakai di bagian T1 serial tuh ya dengan cos 64 sepertinya ya. Lalu nanti kalau kita set ke 50, nanti di sininya, nah nanti OSPF akan mendapatkan rute terbaiknya ya. Jadi misal PC1 mengirim paket ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ada dua pilihan ya. Pas sudah sampai S central bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, di cos 50 inilah akan menjadi penentu di mana S central akan memilih jalannya. Nah, jika ke kiri maka ini cosnya akan misalnya ini kan 10 ya, gigabit Ethernet ya, 10 ke 64, ini hasilnya 74. Nah, kalau ini 10, 50, hasilnya 60. Jadi nanti akan OSPF akan dengan sendirinya bisa mengetahui, oh ini lewat S central ke R2 ke R pusat nih. Oh oke, berarti nanti jalurnya akan melalui sini. Seperti itu gambarannya kenapa cos 50 akan menjadi
pembeda di sini nantinya. Juga kenapa karena di setting 50 juga karena nanti ketika R2 ini misalnya ada problem, ada kerusakan atau kelambatan atau mati, maka nanti ada backup lain yaitu di R1-nya sendiri. Ya, jadi eh, mengganti cos 50 ini juga bisa untuk mencegah ya yang namanya nanti kalau misalnya router rusak bersama-sama ya. Karena nanti ini sama, nanti semua paket bisa secara bergantian gitu loh. Mengirimnya di jalur mana. Nah, jika terjadi sesering itu, maka nanti bisa jadi semua router itu, router R1 maupun R2 nanti bakal bisa rusak gitu. Rusak atau mati ya gitu. Oke, kita lanjut untuk tadi ya, kenapa menjadi 50. Lalu di sini nomor 9 di sini ada interface pada R1 menggunakan OSPF Priority 150 untuk memastikan agar R1 menjadi designer root. Oke. Di sini multicast jaringan multicast di sini di R1 nanti akan menggunakan OSPF Priority 150. Jadi nanti R1 interface yang mengarah ke sentral ya, ke multicast-nya. Nanti di setting priority-nya 150 agar bisa menjadi designer root itu sendiri. Lalu lanjut di interface R2 menggunakan priority 75. Nah, jadi ini seperti konsep designer root dan backup designer root ya di sini ya. Nah, di sini. Jadi nanti prioritinya tertinggi akan dipilih sebagai DR dan kedua akan dipilih sebagai BDR. Begitu. Nanti jadinya ketika R1 ada masalah, maka R2 akan menjadi backup-nya dari R1 itu sendiri. Oke, lanjut lagi di nomor 11. Di sini ada hello timer dan the timer 2 kali dari nilai normal pada koneksi R1 ke R pusat, begitu juga sebaliknya. Jadi nanti di interface R1 yang terhubung ke R pusat, begitu pun sebaliknya dari R pusat, interface R pusat ke R1, nanti hello timernya dan the timernya kita akan setting ke 2 kalinya dari defaultnya itu sendiri. Lalu di nomor 12 di sini ada konfigurasi default static root pada pusat melewati interface ke arah ISP ya. Nah, nanti kita melakukan routing dari R pusat ini ke ISP tapi menggunakan default root ya. Kenapa? Karena kita terhubung ke server yang notabene-nya IP-nya yang selalu berubah-ubah dan kita tidak tahu IP berapa yang pasti. Makanya kita langsung tembak aja loopback ke 000 dengan melewati interface keluar kemana ke arah ISP itu sendiri. Lalu di nomor 13 ini sama, konfigurasi static root pada R pusat melewati interface ke arah cabang ya. Nanti jadi kita akan melakukan routing dari pusat ini keluar melalui interface-nya ke sini ya, yaitu dengan NA dari LAN cabang itu sendiri. Lalu yang terakhir ada redistribute default static agar masuk ke dalam routing OSPF. Jadi nanti setelah R pusat melakukan routing ya ke ISP kan dia menggunakan default root tuh. Nah, nanti jadi update-update yang akan dikirim dari R pusat itu juga nantinya akan disebar ke R1 R2 dengan komen default information originate. Nah, kenapa begitu? Karena nanti ketika semisal R2 atau R1 mengirim paket, maka nanti mengirim paket ke server, maka nanti tinggal R2 itu mengirim ke pusat, lah nanti dari pusatnya langsung mengirim ke servernya itu sendiri. Ya, jadi R pusat itu nanti akan sebagai jembatan di mana dua orang berkomunikasi gitu. Jadi ibarat R2 itu tidak kenal dengan server 0, ingin mengirim paket, maka nanti R2 akan ke R pusat, lalu R pusat nanti akan mengirim ke server begitu. Oke, tadi sekilas instruksi yang akan dilakukan nantinya. Oke, sekarang kita akan mencoba langsung konfigurasi masuk ke bagian CLI-nya ya. Kita langsung masuk men-setting bagian-bagian dari OSPF ini sendiri. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke R pusat di sini. Kita setting pertama R pusat, ya bisa R pusat, bisa R1, bisa R2, bisa R3. Ke R pusat terlebih dahulu saja. Oke, kita akan
lakukan urut ya, dari A dulu, tidak langsung ke B. Kenapa? Karena nanti ini interface-nya masih merah semua ya. Jadi nanti jika kita ingin men-setting OSPF, salah satu dari mereka ini, salah satu dari interface ini harus sudah ada yang nyala terlebih dahulu. Nah, makanya kita harus setting secara urut, yaitu dari A terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba langsung masuk ke R pusat. Kita bagian A ya. Kita coba masuk lagi ke enable dulu. Kita masuk ke configure terminal. Hal pertama, hostname. Oke, kita hostname dulu. Hostname jangan lupa kita menggunakan R pusat. Oke, sudah. Setelah itu kita langsung masukkan koneksi LAN IP default gateway. Oke, sekarang kita cek. Di sini dia 01, 00. Ini serial, oke. Ini 000. Ini 001, ini 010, dan ini 011. Dan dilihat di sini, di R pusat, kita akan men-setting clock rate 64.000 di koneksi DCE router. Nah, di sini koneksinya ada 3 ya. Di sini yang mengarah ke R cabang nanti di setting clock rate, terus ini di setting clock rate juga, di sini juga clock rate ya, karena menarik kabelnya dari R pusat terlebih dahulu. Dan ini berada di ISP ya. Oke. Dan untuk router lainnya ya, untuk interface-nya nanti saya tidak akan buka-buka lagi karena terlalu lama menghovernya ini. Nah, jadi nanti semua router ini gigabit Ethernet 000 gigabit 00 akan menghubung ke switch dan 01 menghubung ke bagian interface switch PC-nya itu sendiri. Oke, langsung kita coba di sini. Kita langsung masuk ke bagian serial 000 ya, yang terhubung ke R1. Di sini ada IP-nya ya, ada IP-nya di sini. 176.16.11.0. Nah, kita lihat di sini koneksi WAN R pusat akan menggunakan alamat terendah pada semua subnet. Oke, berarti nanti akan menggunakan alamat terendah. Di sini kita cek IP address 172.16.11. Oke, kita memakai core berapa? Karena terendah, kita cek di sini. Ya ini ya, mana ya? RP R1. Ini terkecil 11.1 ya, kita pakai 11.1. Nanti untuk R1-nya menggunakan 11.2. Begitu pun sebaliknya. Oke, nanti saya akan jarang melihat ini karena saya bisa untuk menalarnya ya, untuk mengira-ngira IP-nya berapa. Oke, R pusat akan menggunakan 1. Kita langsung subnet masknya. Ekor prefix 30 yaitu 252 ya. Karena sisa 2 bit. Yap, sisa 2 bit di belakang. Oke, kita no shutdown. Lalu kita setting clock rate ya. Oke, clear. Oke, sekarang kita keluar. Oke, kita kerjakan dulu bagian A-nya. Ya, walaupun nanti di bagian B kita akan masuk interface lagi, tapi kita urut saja. Kita kerjakan dulu dari A-nya terlebih dahulu aja, biar tidak pusing. Oke. Sudah, serial 000, sekarang masuk ke serial 001. Kita masukkan IP address-nya. Ini sini menggunakan berapa ini? Nih, 172.16.12. Berarti sama, prefix 30 berarti 1 awal. Lalu pakai ini 255 sama ya. Oke. Kita no shutdown juga. Lalu kita setting clock rate-nya di 64.000. Oke, 64.000 sudah. Sekarang kita lanjut ke interface serial 010 ya, yang ini mengarah ke bagian cabang. Di sini cabang menggunakan 20.20.20.2. Oke, berarti di sini NA-nya 20.20.20. Berarti nanti R pusat akan menggunakan
ekor 1 di sini. Jadi kita IP address 20 20 20 ya 20 20 20 255 255 255 252 sama ya. Kalau gitu kita no shutdown di sini. Oke, sudah menyala ya kabelnya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke serial terakhir 011 ya di sini. Oke, kita masukkan IP-nya ini 30 ya, 30 32 berarti nanti Airbus menggunakan 1. Oke, di sini 30 30 30 1. Prefix 30 lagi-lagi 252. Oke, kita no shutdown ya, no shutdown. Sudah menyala di sini. Kita tunggu. Oke. Sekarang kita langsung menuju ya, sudah semua ya interface ya di sini. Sudah bagian A sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Aktifkan protokol OSPF dengan menggunakan POSIX ID 100. Oke. Kita masuk ya menggunakan router OSPF 100 di sini ya. ID-nya 100. Kita masuk. Oke, sudah masuk. Konfigurasi router ID untuk jaringan multicast ya. Jadi untuk AirPoset tidak perlu karena AirPoset ini bukan multicast ya, tapi point to point. Oke, kita loncati. Nomor 3 ini untuk R1, loncati lagi. Nomor 4 ini R2, loncati lagi. Nomor 5, nah ini. Pada R3 dan R pusat yang termasuk router SPF dengan menggunakan wildcard mask. Oke. Untuk menggunakan wildcard mask di sini tinggal network saja. Lalu kita masukkan NA dari rute OSPF tersebut. Nah, ini ada 4 rute ya. Jadi pakai ini, dan ini. Oke, kita masukkan 172, 16, 11, 0 dengan wildcard mask, yaitu wildcard mask didapat dari sisa dari subnet mask itu sendiri. Jadi kalau semisal 255, 255, 255, 252, maka nanti tinggal 255 itu dikurangi 252, nanti menghasilkan wildcard mask yaitu 0003. Begitu. Lalu masuk ke area 10 ya, di area 10 ya. Oke, selesai. Lagi, network lagi. Yang lainnya juga dimasukin ya. Untuk di sini ada nggak ya? Di config wildcard mask. Iya, ini ya, wildcard mask. Wildcard mask itu inverse dari subnet mask misal. Nah, ya kan. Subnetnya 255, 255, 255. Maka wildcardnya segini. Ya, sisanya ya, inverse-nya itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini langsung kita lanjut ke bagian selanjutnya. 16, 12, 0 sama ya. Ini semua wildcard mask-nya sama ya, ekor 3 semua. So, kita langsung masukkan saja. Area 10, jangan lupa area 10. Lagi untuk di 20 20 20 ini 0 ya. Wildcard masih sama hingga area 10. Oke ya. Clear? Oke, clear. Sekarang kita lanjut lagi. Yang terakhir ya. 30 30 30 ya di sini. Ke arah ISP, rute OSPF ke ISP di sini. Masih 0003 area 10. Jangan lupa. Oke, sudah ya. Untuk konfigurasi jaringan sudah selesai di sini. Empat-empatnya sudah terrouter OSPF. Kita lanjut. Konfigurasikan OSPF sehingga pembaruan perutan tidak dikirimkan ke jaringan yang tak memerlukannya. Oke, yang tidak perlu. Di sini yang tidak perlu adalah cabang dan juga ISP di sini karena cabang sudah terhubung langsung ke PC. Jadi tidak perlu menerima IP-IP yang baru lagi ya. Lalu di sini ada ISP karena terhubung ke server juga, jadi tidak perlu. Kita langsung saja di sini kita passive interface. Tadi untuk ke R cabang yaitu S010 ya. Oke. Lalu passive interface lagi di sini yaitu S
011 yang ke bagian ISP. Oke, sudah. Sekarang passive interface sudah selesai di sini. Untuk nomor 6, kita lanjut ke nomor 7 di sini. Konfigurasi OSPF sehingga nilai interface cost dari FA menjadi 100 dan gigabit menjadi 10. Oke, di sini menggunakan komen auto cost ya, reference bandwidth. Nah, di sini referensinya yang tadinya 100 awalnya kita langsung ubah ke bagian 10.000 di sini. Oke, 10.000. Langsung kita oke kan? Oke, reference bandwidth change. Oke, sip. Sudah diganti ya. Untuk auto cost reference sudah. Ya udah. Terus nanti konfigurasinya lepas ini untuk R2, terus ini untuk R1, ini untuk R2. Kita lanjut ke 11. Oke. Hello timer dan the timer di sini. Nanti kita bakal lihat berapa defaultnya terlebih dahulu. Lalu di sini kita lihat konfigurasi default static root. Oke. Oke, nanti kita akan setting static rootnya ya. Oke, berarti nanti kita akan setting hello timer dan the timernya terlebih dahulu. Oke, di sini config router sudah selesai. Kita exit. Lalu kita langsung masuk ke bagian interface S00 di sini ya, teman-teman. Oke, sudah masuk. Kita cek hello intervalnya terlebih dahulu ya. Kita do show IP OSPF interface S000. Kita cek. Oh, not enable. Kita coba show IP OSPF interface. Oke. Oh, mungkin karena kita belum no SH ya di sini ya. Oh, kita belum setting ya di R1-nya, makanya kita belum enable ya. Jadi defaultnya di sini kita lihat hello-nya 10 dan date-nya 40 ini sama saja ya. Dua-duanya sama aja di S010 sama, di 011 juga sama. Ini kenapa di R1 dan R2 belum ada OSPF-nya, karena di sini R2-nya ini belum di setting ya. Jadi yang baru menyala yaitu yang ke cabang dan ke ISP. Oke, langsung kita setting aja. IP OSPF hello interval di sini dengan defaultnya tadi 10, berarti 2 kali lipatnya berarti 20. Oke, sudah. Untuk hello sudah. Jadi date intervalnya juga 40 dikali 2 berarti 80 ya. Tanggal 80. Oke, sudah ya date timer. Oke, untuk R pusat ke R1 sudah. Sekarang kita routing. Default starting routingnya di sini kita menggunakan loopback di sini, loopback 0000. Interface ya, melewati interface ke arah cabang, melewati interface ke arah cabang. Ke ISP. Ke ISP interface-nya menggunakan S0011 ya. Jadi exit interface-nya kita setting 011 di sini. Oke, sudah. Sekarang kita setting routing ke bagian cabang ya di sini. Kita IP route dengan NA-nya di sini ya. NA ini 10 10 10 ya. Ini NA-nya 10 10 10. 10 10 10 0. Dengan subnet masknya di sini ada berakhir 0 ya. 0. Kasih interface-nya kita serial 010 ya yang terhubung ke cabang. Oke, sudah ya. Untuk R pusat segini sudah selesai dari atas sampai bawah ya. Oh, belum. Ada yang kurang. Kita masuk ke router OSPF dulu. Ya, tadi sempat ketinggalan. Di sini ada nomor 14 ya. Distribute default static agar masuk ke dalam routing OSPF. Jadi setelah kita default routing ke ISP, kita setting default originate agar rute OSPF yang lain tahu ya kalau kita menggunakan default route. Sini default information originate. Oke, sudah ya default information originate. Sekarang kita langsung masuk ke bagian udah ya. Proses sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian R1.
Oke, kita sama dari awal ya. Kita dari awal kita enable configure terminal, kita setting hostname-nya R1. Oke, R1. Lalu kita langsung setting dari atas ya, configure koneksi default gateway. Di sini default gateway-nya. Default gateway langsung di sini ada interface gigabit 01 ya, kita setting yang ke arah sini dulu ya. Yang gigabit 0 per 0 itu selalu di sini ke switch, yang 0 per 01 ke LAN-nya. Jadi saya tidak menghovernya terlalu lama nanti. Kita langsung masuk ke IP address. G01 di sini kita lihat LAN IP default gateway akan menggunakan alamat tertinggi. Berarti nanti ini menggunakan alamat tertinggi di sini di 192.168. 100 ya, tertinggi di prefix 24, berarti 254 di sini ya, karena ada 256 IP dan 255 itu jadi BA dan terakhir HA terakhir yaitu 254. Kita menggunakan subnet masknya di sini. Oke, sudah. Sekarang kita kita no shutdown. Oke, sudah menyala. Kita pindah ke G00. Oke, untuk interface ini kita ke S-Central ini kita menggunakan IP ini ya, interface-nya, dan berurutan dari R1 menggunakan 1, R2 menggunakan 2, R3 menggunakan 3. Di sini nanti akan menentukan juga menjadi desainer root-nya itu sendiri. Lalu kita langsung masuk ke IP address ya, kita masukkan 172 1610 1610 1 dengan subnet masknya 255 255 255. Di sini slash 29 ya, berarti 248 di sini. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Kita no shutdown. Oke, menyala. Sudah menyala ya di sini. Kita masuk lagi ke S00 ya di sini. S000. Oke, kita konfigurasi juga di sini 172.16.11. Di sini kita menggunakan yang paling besar ya, karena yang paling kecil tadi sudah digunakan oleh One R pusat itu sendiri. Di sini menggunakan 2 karena prefix 30 ya. Prefix 30 BA-nya 3, jadi HA-nya 1 dan 2 gitu. Subnet masknya dengan ekor 252. Oke. No shutdown jangan lupa. Oke, selesai. Untuk bagian A kita sudah selesai semua. Sekarang kita masuk ke bagian B, teman-teman. Oke. Bagian B kita langsung masuk ke router OSPF 100 ya, proses ID 100. Dan di sini ada ID ya. Kita untuk melakukan router OSPF untuk multicast ini, yang pertama kita lakukan harus setting router ID-nya terlebih dahulu ya, sebelum setting yang lainnya. Kita setting dulu router ID. Nanti ketika kita menyeting yang lain terlebih dahulu, maka nanti jika ingin menyeting router ID, maka kita harus merestore kembali router itu sendiri. Lalu kita langsung masuk ke router ID ya. Router ID di sini ada 333 untuk R1. Kita masukkan. Ini untuk menentukan desainer root-nya ya. Router ID ini. Oke, sudah. Langsung lanjut ke configure OSPF pada interface R1 yang termasuk rute OSPF routing dan area 10. Oke, nanti untuk R1 ini kita nyalakan OSPF-nya tidak dari router OSPF 100, tapi di interface tiap rutenya itu sendiri. Oke, itu nanti kita loncati dulu. Kita nomor 6 ya, nomor 6 passive interface. Ya, kita passive interface dulu yang ke arah LAN dari ini ya, LAN ke arah PC 0 ini ya, kita passive interface. Yaitu G01. Sudah passive interface. Di sini ada konfigurasi nilai sama auto cost, reference bandwidth 10.000. Oke, udah ya.
Untuk itu sudah R1 nanti untuk menggunakan WiFi priority itu nanti di interface-nya langsung. Timer juga nanti di interface-nya langsung. Oke, sekarang kita keluar. Kita masuk ke bagian interface multicast-nya dulu. Kita IP OSPF ya, kita nyalakan ya. Tadi di sini nomor 2. Pada interface R1 yang termasuk rute, routing, dan area 10 ya. Pada interface. Jadi kalau pada interface tinggal IP OSPF, prosesnya berapa, proses ID, tinggal area 10, karena di sini disuruh area 10. Kita enter, sudah. Terus di sini juga ada setting OSPF priority ya di sini ya. Ya di sini ya. IP OSPF priority di sini menjadi 150 untuk memastikan R1 menjadi designer root. Oke, sudah. OSPF priority 150 di sini sudah selesai ya untuk priority-nya. Oke, sudah. Oke, kita langsung ke interface G01 di sini. Lagi nyalakan OSPF 100 area 10 seperti itu. Sudah. Tidak ada yang perlu dilakukan lagi di sini. Yap, sudah. Oke, sekarang kita ke interface serial ya di sini. Sama, kita nyalakan IP/IPS area 100 area 10. Oke, setelah sudah kita setting hello-nya. Oh iya, hello-nya. Kita coba show dulu aja. Ya ini udah nyala ya, seharusnya sudah bisa sih, OSPF-nya sudah nyala sih. S000. Oke, di sini kita lihat hello-nya 10, date-nya 40 ya. Oke, kita set lagi IP OSPF hello interface. Hello interval itu jadi 20 karena 2 kalinya. Dan untuk timernya juga sama. 2 kalinya 40 menjadi 80. Oke, dan interval dari itu sudah selesai. Untuk R1 sudah selesai di sini. Oke ya. Nah, ini 12, 13, 14 sudah selesai ya di R pusat tadi. Jadi tidak perlu disetting lagi. Oke, untuk R1 sudah selesai sekiranya di sini. Langsung kita lanjut ke R2. Oke. Kita langsung kerjakan yang bagian A-nya di sini. Kita enable configure terminal. Kita ganti hostname-nya dulu ke R2. Oke, sudah ganti hostname, kita langsung masuk ke bagian kita setting untuk ke arah LAN R2 LAN-nya itu dulu ya. Kita setting di sininya. Nah, di sininya kita setting ya. Tuh, ya, kita setting ke R2 sininya dulu. 01 ya, seperti biasa. Kita masukkan IP address-nya. Tertinggi, lagi-lagi tertinggi ya di sini. 25064 prefix 26, berarti nanti 126 ya kalau nggak salah tuh. Ini ya R2 LAN. 126 tertinggi. Oke, ukuran 126 di sini. 92 168 250 126. Dengan prefix 26 berarti nanti akan menghasilkan subnet mask ekor 192 ya, 192. Oke, sudah. Kita no shutdown juga, sudah. Sekarang kita masuk ke bagian gigabit Ethernet 00 di sini. Oke, kita masuk di situ. Kita lanjutkan tadi menggunakan IP yang ini ya tadi ya. 172.16.10 dan ini lanjutan dari R1. Tadi R1 menggunakan 1, sekarang R2 menggunakan 2 di sini. Subnet masknya sama 248 di sini. Nyala kan? Oke, sudah nyala. Oke, sudah nyala di sini. Terakhir kita ke serial di sini. Serial 000. Oke, sudah. Kita masukkan IP-nya lagi. Sini ada 172 16 12. Nah, di sini ya.
Di sini tadi pusat menggunakan 1, berarti nanti di R2 menggunakan 12.2 di sini. Dengan subnet masknya sama ya, ekor 252 di sini. Sip, sip ya di sini. Oke, oke. Jangan lupa no shutdown juga. Oke, kita tunggu untuk pengaktifannya di sini. Oke, sudah aktif. Untuk R2 sudah selesai ya, bagian A-nya di sini. Bagian A sudah selesai. Sekarang kita langsung masuk ke bagian B di sini. Kita masuk ke router OSPF. Posisinya di 100. Oke, sekarang kita cek router ID. Oke, router ID dulu. Jangan lupa ya, teman-teman. 2222 di sini R2-nya ya. Tadi R1 3333, di sini R2 2222. Oke. Sudah, kita cek di nomor 3 di sini untuk R1 sudah tadi ya. Oke, nomor 4 di sini adalah jaringan pada R2 yang termasuk rute SPF dengan menggunakan Quad Zero Max di sini ya. Jadi caranya seperti ini, ke network kita akan menggunakan Quad Zero di sini. Quad Zero dan max-nya di sini. Nah, begini. Lalu kita masukkan area 10. Ya, sama seperti R pusat tadi, cuma bedanya R pusat tadi kan menggunakan NA dan wildcard mask. Di sini untuk R2 menggunakan Quad Zero Max saja. Oke ya, clear. Sudah selesai. Lalu untuk yang 4 sudah selesai ya, hanya satu saja untuk Quad Zero. Lalu di bagian nomor 6, pembaruan perutuan. Oke. Passive interface. Lagi-lagi passive interface ke bagian 01 ya, G01 untuk ke bagian sininya, ke bagian LAN R2-nya itu sendiri. Lalu di sini jika sudah, maka auto cost reference-nya kita setting dong harusnya ya. Jadi 10.000. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, sip. Sudah selesai untuk R2-nya di sini. Oke ya, untuk ini udah clear. Sekarang kita lihat lagi. Di sini ada OSPF cost pada R2 interface S00 disetting menjadi 50. Oke. Jadi 50 dan di sini interface R2 pada OSPF priority menggunakan OSPF priority 75 ya untuk memastikan R2 ini di multicast jaringan ini menjadi backup designer root. Oke. Ini tadi kita sudah menyelesaikan R1 dan R pusat ya. Jadi di nomor bagian 11 sampai 14 tidak usah dihiraukan karena sudah selesai semua itu. Kita fokus ke bagian 10 ini ya. Configure interface pada R2 menggunakan OSPF priority 75. Oke, berarti kita ke interface G00 ya. Udah, kita lalu setting OSPF priority-nya menjadi 75. Oke, sudah priority 75. Itu saja ya. Oke, udah pasti menjadi backup designer root di sini. Lalu kita masuk ke S000 di sini ya, yang terhubung ke R pusat. Lalu cost-nya kita ubah menjadi 50 di sini. IP OSPF cost 50. Yap, sudah berubah harusnya. IP OSPF cost 10. Cost 50. Sudah ya. Jadi untuk nomor 10, 9 sudah clear. Jadi 9 sampai 14 sudah clear semua. Nomor 8 juga sudah clear semua. 8 sampai 14 sudah clear, selesai. Sekarang kita langsung scroll ke atas saja. Oke, nantinya R3 hanya terhubung di multicast jaringan dan LAN R3 saja. Jadi untuk konfigurasinya hanya sampai di nomor 7 ya. Konfigurasi interface cost dari fast Ethernet itu saja sendiri. Oke, sudah selesai ya untuk R2. Kita exit saja. Sudah selesai untuk R2 di sini. Kita lanjut masuk ke R3 untuk yang terakhir ya. R3 yang terakhir di sini. Bisa dikecilin ini ya.
Oke, sini gini aja, nggak apa-apa. Sip. Oke. Oke ya, di sini kita seperti biasa ya, kita enable dulu, kita configure terminal, kita setting hostname-nya terlebih dahulu, jangan lupa. Hostname R3. Oke, sudah ya. Hostname-nya sudah R3 di sini. Lalu kita lanjut masuk ke bagian interface 01 ya. Di sini ya. Ke sininya kita setting IP address-nya menggunakan yang tertinggi lagi, tertinggi. 192, 168, 200, 128 di sini ya. Berarti 25 ya 254 harusnya ya. Di sini kita cek. R3 tertinggi 200, 254. Oke. 192, 168, 200, 254 ya di sini ya. Ya, 254. Oke. Dengan subnet masknya di sini 25, prefix 25 berarti ya 255, 255, 128. Ya, 128 di sini. Nah, oh ya ini sip 128 ya. Oke. Selesai, kita no shutdown, jangan lupa. Sip ya, no shutdown. Setelah itu kita langsung masuk ke bagian interface G00 sini. Oke, tadi sudah yang satu untuk R1, 2 untuk R2. Sekarang kita masuk ke R3, kita menggunakan IP ekor 3-nya, teman-teman. Harus urut 172, 16, 10, 3 di sini ya, dengan subnet masknya 248. Oke, begini. Sudah, kita no shutdown di sini. Oke ya, sudah selesai di sini untuk bagian A-nya ya. Sudah selesai. Interface sudah terhubung semua. Di sini ada koneksi One R pusat juga sudah selesai. Tadi sudah. Gunakan hostname sudah tadi. Hostname di R3. Clock rate tidak perlu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian B. Oke, kita masuk ke exit dulu. Kita masuk ke bagian router OSPF 100. Ya, masuk. Di sini kita setting dulu router ID-nya 1111 ya, di sini 111. Ya, jadi di sini R3 tidak berperan sebagai listener root maupun backup listener root. Jadi dengan router ID terendah ini ya. Selesai, kita langsung nomor 3 sudah selesai ya, nomor 3 sudah selesai. Tadi nomor 4 sudah karena R2 sama R1 sudah. Kita nomor 5. Jaringan pada R3 yang termasuk rute OSPF dengan menggunakan wildcard mask ya. Jadi sama konfigurasinya dengan R pusat ya. Jadi tiap interface-nya kita network di sini ya. Di sini NA yang terhubung ke R3 LAN di sini ya. Ada 128 ya LAN-nya, NA-nya di sini. 128 dengan wildcard mask-nya di sini 000, di sini prefix 25 ya. Prefix 25 itu 128. Jadi semisal di sini 255 dikurangi 128. Oke, 127 berarti ya pakainya wildcard mask-nya. 127. Chip area 10, jangan lupa area 10-nya. Sudah. Lalu yang satunya lagi yang ke sentral ini network 172 16 10 0 dengan wildcard mask-nya 7 ya seperti biasa, prefix 29 ya 7, area 10 ya 7 harusnya ya. Di sini kan multicast 248, 255 kurangi 248 di sini ya. 7. Sip, bener 7. Oke, sudah ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita lihat di sini. Nomor 5 sudah diselesaikan. Sekarang tinggal nomor 6 dan nomor 7 nih, teman-teman. Nomor 6, kita konfigurasi passive interface ya, pembaruan perutean passive interface. Yang kita passive interface sama G01 yang terhubung ke bagian R3 LAN-nya ini, yang tidak butuh pembaruan rute. Oke, lalu kita
Passive interface sudah. Setelah passive interface, kita konfigurasi cost-nya itu sendiri. Terakhir ini ya, auto cost reference 10.000. Oke. Sudah ya untuk auto reference cost 10.000 di sini. Oke. Jika udah selesai, misalnya ada lagi nih kah? Belum 94% ya. Bentar. Ini sudah R3. Bentar ya. Apakah ada kesalahan di sini? Kita cek. Tadi 8 kita sudah ya. Ini costnya 50 sudah, ini sudah, ini juga sudah. Apa yang kurang ya di sini teman-teman ya? Kita tunggu, kita cek dulu di sini. Hello timer juga sudah, R1 ke R pusat. Default static root juga sudah di sini. Udah ya ini ya, default root udah semua harusnya ya. Bentar. Kita cek ini untuk R pusatnya apakah ada yang kurang. Yap, ada yang kurang di sini ternyata teman-teman. Saya ada lupa di sini ya, di bagian R pusatnya. Itu di bagian yang terhubung ke sini tadi, yang ke cabang. Lupa, belum disetting clock rate-nya di sini teman-teman. Jangan lupa ya, jangan sampai terlewat di sini. Oke, kita masuk ke interface-nya. Kita setting clock rate-nya. 64.000. Oke, sudah selesai ya, sudah 100%. Ya, tadi ada sedikit terlewat ternyata teman-teman. Oke, untuk konfigurasi sudah semua di sini. Oke, sekarang kita coba untuk simulasikan. Nih, sudah disediakan oleh Pak Aditya ya. Sekarang kita coba dulu. Sip. Kita coba untuk kirim paket di sini. Cepat saja ya. Oke, untuk dites lemot sepertinya untuk jaringannya di sini. Seperti biasa, jika memang saya kalau misalnya mesimulasikan ini selalu percobaan pertama selalu gagal ya, karena memang selalu nge-lag di sini. Oke, sudah ya di sini. Sep, kembali, PC0 kembali. Sip, kembali juga. Oke, kembali semua ya di sini ya. Sip, sudah berhasil di sini ya. Di sini juga successful semua.
Oke, jadi untuk quiz ini sudah selesai, semua sudah terhubung, sudah bisa mengirim paketnya juga. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila tadi ada keliru ya, terlalu cepat atau tidak jelas saya mau ngomong apa. Dan tadi sempat terlewat juga di bagian R pusat ya, lupa di clock rate-nya. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Mungkin di paket tracer lainnya kita nggak tahu, kita lihat aja nantinya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.